aku pernah desain kamar tidur, cuman ternyata ternyata pas diomongin secara langsung nggak sesuai sama keinginan klien gitu. Klien nomor 1 dulu. Itu bukan wah keren, tapi kita memahami bangunan ini. Boleh perkenalan diri dulu Mas. Boleh. Saya Bayu, saya desainernya Taruna Jaya Bangunan. Wih. Tepuk tangan semuanya. Oke. Oke, saya Jonathan sama dari tim desain Taruna Jaya Bangunan. Saya spesifiknya itu kerjain bagian desain arsitekturnya. Oke, Mas Bayu dan Mas Jonathan. Mas Jo aja nih ya aku panggilnya. Ya buat. Boleh ceritain gak nih sedikit latar belakang dari Mas Bayu dan Mas Jo, lulusan mana dan peran di Taruna Jaya Bangunan ini, jelasin dikit gitu, apa sih kerjanya di Taruna? Oh oke. Dari aku dulu ya. Ya boleh. Oke. Aku lulusan dari Bina Nusantara University di jurusan arsitektur, baru lulus tahun kemarin 2024. Untuk perannya tadi aku udah bilang aku di bagian desain arsitektur sekarang, walaupun sebenarnya dulu juga sempat megang interior juga. Oke. Kalau Mas Bayu? Kalau saya sendiri lulusnya dari isi Santai. Saya dari isi Denpasar. Saya lulusan dari desainer interior. Dan perannya? Dan perannya saya sebagai desainer interior di Taruna Jaya Bangunan. Oke, berarti Mas Bayu merantau nih ya? Merantau, ya. Wih, oke. Penasaran nih aku, kira-kira apa sih yang bikin Mas Bayu dan Mas Jo tertarik gabung ke dunia kontraktor? Kalau kontraktor sih saya lihatnya itu kita bisa terjun langsung ke lapangan, jadi bisa komunikasi langsung juga sama mandor furniture atau mandor sipil gitu. Jadi ada yang buat saya menarik sih, ada pengalaman supervisi di lapangannya secara langsung sih. Jadi kita bisa komunikasi sama tukang-tukang juga dan sebagainya gitu. Oke, kalau Mas Bayu? Kalau saya sebenarnya lebih ke ini sih. Misalnya untuk merealisasikan apa yang diimajinasi saya. Oke. Itu dia. Jadi misalnya ada klien, dia punya kebutuhan konsep interior yang personalnya dia lah. Misalnya dia suka dengan warna-warna tertentu atau konsep-konsep tertentu, saya bisa mengimajinasikannya dan di kontraktor sendiri bisa merealisasikannya. Ya jadi nggak desain secara virtual aja lah. Iya, Jadi nggak visual doang. Lagi Jadi visual, tetapi aplikatif gitu lah ya. Iya, Langsung ke benar. lapangan eksekusi itu. gitu kan. Iya, Eksekusi. ada realisasinya benar. Iya. Kira awal kerja di Taruna ini ada culture shock gak dari kayak kan perpindahan tuh dari dunia kampus ya kan, dan akhirnya ke real project. Kan biasanya cuma kayak project-project biasa doang di kampus, lalu kan sekarang kan bekerja berarti kan real nih, bener direalisasikan, bener dieksekusi gitu. Ada terasa gak culture shocknya? Gimana? Kalau saya lebih ke ini, waktu sih. Kalau di kontraktor memang harus tek harus cepat. Karena kan memang pace-nya cepat. Misalnya di kuliah sendiri, misalnya telat ya udah paling kurang nilai. Betul. Kalau di sini telat dapat omelan. Real. Sekolahnya macet. Iya. Masih juga atau gimana? Kalau transisi dari perbedaan kuliah sama dunia kerja ya pasti beda lah. Itu juga saya alamin dari apa yang Mas Bayu bilang, dari segi waktu, dan kita tuh kadang bukannya nggak bisa sih, tapi kadang ada beberapa ide-ide yang harus disesuaikan juga gitu loh sama kondisi realnya. Betul. Gitu loh. Jadi
aku bukan ngomong imajinasi terbatas, tapi ya memang kita juga harus harus realistis juga lah gitu intinya sih. Iya. Itu yang kadang apa ya Kesulitan. agak kesulitannya sih di situ. Cuman ya seiring berjalannya waktu ya, ini namanya juga penyesuaian aja sih gitu. Kurang lebih gitu. Oke, menarik nih. Berarti skill desain yang dari kuliah itu berguna gak sih pas udah akhirnya turun bekerja, misalnya sekarang di kontraktor gitu? Ya berguna sih pasti berguna karena kan dari skill desain itu kan nggak cuma dari cara berpikirnya juga, tapi dari segi skill kemampuan softwarenya pasti kan kepake juga lah gitu kan. Gitu Pak. Kurang lebih Teori-teorinya yang kepake. ya teori ya lumayan lah. Cuman tetap sekali lagi disesuaikan dengan kondisi realnya juga sih gitu. Karena kan banyak gitu ya, kayak apa yang kita pelajarin di teori di saat kuliah, lalu kita bekerja real time gitu kan. Kadang ada bedanya lah gitu. Balik lagi ke yang Mas Jo bilang, emang harus ada penyesuaian. Iya, nggak bisa terlalu idealis juga sih. Gitu. Oke, penasaran nih, gimana sih rasanya Mas Jo dan Mas Bayu nih ngejalanin desain tapi juga harus realistis sama kondisi yang ada di lapangan, atau misalnya kayak klien maunya apa, kayak gimana ngejalaninnya gitu rasanya? Gimana Mas Jo? Saya ya harus menangin klien dulu gitu loh, karena kan kita jatuhnya apa ya, berbisnis gitu loh. Kadang nggak sesuai sama kemauan kita ya it's okay lah gitu. Yang penting dari klien pun seneng gitu. Ikutin dulu apa yang dia mau gitu sih kalau dari aku. Ya lebih ke kebutuhannya sih yang perlu diberikan gitu dari hasil desainnya. Misalnya kebutuhan yang personal seperti nakas hanya satu atau yang personal gitulah. Mungkin kalau untuk konsep sendiri untuk desainernya itu lebih memperluas aja. Jadi misalnya si kliennya minta konsep yang klasik, ya kita bisa menyesuaikannya tergantung kebutuhannya lagi. Jadi balik lagi ke klien ya. Balik lagi ke klien. Dan tentunya makanya di Taruna Jaya Bangunan gitu guys, kita sangat menyesuaikan apa kebutuhan klien. Ya nggak teman-teman? Iya benar. Klien nomor 1 dulu. Yoi. Pernah gak sih kayak pernah gak sih desain yang udah didesain sama Mas Jo dan Mas Bayu ini kayak harus dirubah total gitu gara-gara kondisinya berbeda gitu di saat melakukan survei atau gimana gitu? Pernah, kan namanya juga menyesuaikan sama klien. Ya pasti ada perubahan-perubahan lah. Kayak misalkan di salah satu proyek kita itu aku pernah desain kamar tidur, cuman ternyata pas diomongin secara langsung nggak sesuai sama keinginan klien gitu. Jadi pernah ada furnitur yang udah diproduksi, nah itu jadi nggak kepake, jadi harus diulang lagi gitu. Mungkin kalau teknis di lapangan nih, misalnya untuk ruangan didesain 3D itu terlihat menarik, terlihat bagus. Cuman waktu di lapangan mungkin karena perbedaan pengambilan gambar di 3D dengan aslinya tuh agak beda. Jadi kayak di aslinya kok kurang ini ya, atau memang dari ada sesuatu yang tak terduga di lapangan. Kayak teknis ada miskomunikasi kah? Miskomunikasi. Ya jadi kayak misalkan kita mau bikin wall panel gitu lah ya. Kadang kalau kita nggak ke lapangan langsung buat lihat kondisi realnya, itu bisa miss desainnya. Jadi misal di salah satu tembok itu ada
stop kontak satu sebelah kiri. Bisa jadi itu miss, kita bikinnya nggak bikin bahkan bikin atau bahkan, iya gitu. Berarti Jadi kayak miss gitu. berarti penting adanya koordinasi juga ya. Iya. Dan Oh ya pasti. apakah berarti kalau kayak gitu apakah tim desain harus ikut langsung survei juga gitu? Survei ya harus. Harus, gitu. soalnya harus tahu juga kondisi di lapangan. Hasil biar- desain itu kan karena kita melihat lapangan dulu, baru kita menyesuaikan lapangan. Berarti komunikasi sama tukang dan klien itu tricky nggak sih? Atau pernah ada cerita yang lucu atau gimana? Based on yang tadi kita omongin sebelumnya itu. Gimana Mas Bay? Kalau sama tukang ya, kayak mungkin cara kita menjelaskan aja kali ya. Kita menjelaskannya itu biar kadang yang sering miss itu antara kita ke tukang. Jadi penyampaian dari kita ke tukang tuh memang harus benar-benar kuat dan pasti. Soalnya misalnya kita nggak kuat instruksinya, Iya. tukang tuh bingung di situ missnya. Bakal bisa jadi missnya tuh sedikit fatal. Salah ukuran gitu, bukan? Lebih ke apa ya? Lebih ke Kadang tuh ada tukang yang dalam tanda kutip asal hajar aja gitu. Jadi menurut benar, pengertian dia gitu. Jadi kadang miskomnya di situ nggak sesuai sama apa yang kita mau lah gitu. biasanya kan Gitu memang sih. tukang-tukang ada pemikirannya sendiri. Betul. Misalnya ada instruksi, oh saya bisa nih dengan cara saya biasa sendiri. iya. Cuman kan hasilnya mungkin bisa jadi beda. Betul. Ya nanti hasilnya beda ya nanti ke kliennya lagi sih. Iya. Kliennya Iya. bakal nanyain lagi kenapa jadi begini gitu. Benar juga. Berarti itu harus dipastikan kayak tukang ini harus sesuai dengan instruksi, Iya benar. ya kan? Instruksi dari tim desain. Iya. Oke, nih so far di Taruna Jaya Bangunan, Mas Jo dan Mas Bayu ada nggak project yang dikerjain nih yang paling berkesan gitu? Boleh diceritain nggak nih ke Sobat Tarunars? Ya boleh. Mas Jo dulu boleh. Project yang berkesan ya. Ada beberapa sih. Soalnya kan saya juga pernah kesempatan magang di sini. Saya pernah desain satu bangunan kantor kecil 3 lantai. Itu udah dibangun. Jadi itu juga merupakan satu kebanggaan juga sih. Wih. Itu udah tahun 2023 ya. Ya, yang di Lambar kalau nggak salah. Gitu. Terus untuk yang baru-baru ini sih paling baru approval secara desain aja, untuk pelaksanaannya sih belum. Kayak ada di proyek kita, ada di salah satu sekolah di Semarang, itu dari desain saya, dari tim desain lah, itu udah di approve gitu. Itu udah lampu hijau lah, dan cukup baik lah itu. Mantap berarti ya. Iya, oke. Dari Mas Bayu? Kalau saya yang berkesan itu proyek rumah di salah satu klaster di Kelapa Gading. Jadi berkesannya itu karena dari referensi klien itu saya lihatnya ada modern minimalis dan klasik modern klasik. Jadi agak jauh sih sebenarnya dari modern ini ke klasik itu. Jadi saya mikirnya apa nggak digabungin aja ya modern dan klasik ini. Di mix ya? Di mix gitu dari referensinya. Jadi saya mix warnanya juga. Karena kebetulan waktu itu warna dari klien mirip-mirip warnanya antara abu-abu coklat gitu. Saya kasih warnanya abu-abu coklat. Jadi berkesannya karena saya mix dari 2 referensi klien itu dan hasilnya klien suka. Wih. Fun fact sebenarnya dari anak desain. Bayangin anak desain pernah suruh desain depan kliennya langsung pakai sketch, inget gak? Iya benar. Pernah meeting dan Oh iya. kita waktu meeting kita ada apa ya? Mungkin karena klien ini agak
agak butuh referensi baru dari desain ini. Dan kita memang harus cepat untuk cari solusi dari desain tersebut. Ya kita tim desain coret-coret langsung di depan klien. Oke. Ada revisi-revisi ini langsung coret-coret kebutuhan-kebutuhan yang kita provide. Itu lumayan cepet sih ininya, pace untuk menggambar dan klien approve itu. Gak nervous? Iya, di tempat, Jadi ya? di depan kliennya. Gak nervous? Klien langsung. Mas. Enggak sih. Enggak lah itu. Lebih otak lagi fokus untuk mencari referensi kali ya. Ini udah gak mikirin soal Iya. emosional ya. Iya, emosional udah. Iya udah tar Ya, dulu yang penting deh. udah. Iya. Gas dulu deh. Berarti jadi penasaran saat ini ya, itu desain yang lagi happening ini apa aja sih Mas? Kalau yang di Indonesia setahu saya sih, setahu saya itu kayak modern minimalis gitu. Karena memang kalau untuk rumah ya, desain rumah tinggal kayak kita kan juga sering project kita tuh rumah tinggal. Banyak orang yang mintanya itu ya yang modern-modern gitu, atau yang kadang ada yang mau minimalis aja gitu. Tapi ada juga yang klasik kayak tadi Mas Bayu gitu sih. Emang macam-macam sih. Tapi hot take sih. Apa tuh? Misalnya ini, kenapa pasar di Indo itu lebih ke modern minimalis ya? Kan kayak bosan gitu. Iya Iya gak sih? Kayak plate udah. polos, terus bersih, clean, kayak warnanya juga monokrom gitu. Menurut saya ya, kayak boleh modern minimalis, tapi ada permainan warna atau permainan bentuk. Ya kan, bener kan? Kayak bosan gak sih? Interior zaman dulu tuh keren tau. Kayak ada pernak-pernik yang bikin detail-detailnya tuh kerasa gitu loh. Kita masuk ke ruangan terus kayak ini kok keren banget ya, detail-detailnya diperhatikan gitu-gitu loh. Kalau modern minimalis kayak Ya mungkin ini juga dari apa ya? Bisa juga dari budget. budget. Dari budget Iya. juga bisa. Atau memang dia pengen rumah aja gitu. Rumah yang Pengen rumah kayak mungkin dia ada ngeliat saudara atau ngeliat tetangga, pengen rumah kayak begini benar. gitu. Biasa juga kayak gitu. Jadi ya memang macam-macam sih, maksudnya klien tuh mintanya kayak apa gitu. Berarti gimana sih cara menyeimbangkan idealisme desain kalian itu dengan kebutuhan klien? Mas Bayu dulu. Itu dia sebenarnya. Ini bukan yang waktu itu pernah Mas Bay sharing ke aku juga gak sih di salah satu bedroom? Iya. Sebenarnya lebih ke nge-try aja sih. Kayak saya ada idealis yang menurut saya ini bagus karena ada permainan warna. Dia minimalis tapi tetap ada permainan warna. Cuman waktu itu memang gak di-approve karena warnanya terlalu ruangannya jadi terlalu berwarna. Jadi untuk revisinya tetap saya ada warna, cuman memang sedikit diredupin dan untuk desainnya baru udah ACC. Wih. Yeah. Mas Jo nih. Untuk apa ya? Tadi menyeimbangkan idealis sama keinginan klien ya. Kalau dari saya sih, pertama kita bisa main idealis dulu di desain pertama. Jadi kita, kalau dari kami lah, itu kan misal ada klien baru minta tolong didesainin rumah atau interior gitu. Ya kita desain menurut baiknya kami dulu gitu. Nanti kan kalau udah dikasih ke klien lagi buat diperiksa, bisa direvisi lagi. Jadi bisa disesuaikan perlahan-lahan disesuaikan ke klien. Jadi lebih alurnya tuh kayak mengerucut gitu loh, mengerucut ke atas. Jadi awalnya ya udah kita bikin desain yang menurut kita baik.
baru nanti secara bertahap di approve ke klien gitu sampai deal. Mas Bay dan Mas Jo nih, biasanya tim desain itu mengambil inspirasinya tuh dari mana sih? BTW, aku tuh penonton setia Architectural Digest. Ada tahu nggak? Ya, aku suka nontonin kayak gitu. Nah, aku jadi penasaran kalau Mas Bayu dan Mas Jo nih sebagai beneran yang tim desain, itu ngambil inspirasinya tuh di mana? Kalau inspirasi desain ya yang semua orang juga ambil sih, Pinterest. Terus Pasti Pinterest itu, Pinterest. Terus kalau aku kan ngerjain Dena gitu sekarang lebih ke arsitektur, jadi ada kalau sebenarnya sampai sekarang juga sih aku pakai Ars Daily, jadi aku bisa lihat-lihat karya-karya arsitektur dari beberapa arsitek dunia supaya bisa lihat misal kalau bikin rumah tuh bisa kayak begini gitu, ada baiknya gitu sih. Jadi cuman sebagai referensi aja sih. Tapi memang lebih fokus ke Pinterest sih. Ya sih, karena tuh kayak Secara desain lebih banyak banyak pilihannya gitu. pilihan. Banyak referensinya gitu lah. benar-benar. Sama main sih sebenarnya. Oh, baru dengar aku. Main ini misalnya ke tempat-tempat yang memang dia di planning interior dan arsitekturnya. Oke. Jadi misalnya yang paling gampang sih di coffee shop ya. Coffee shop yang udah bagus lah. Terus juga main-main ke apa? Hotel-hotel gitu ya nggak sih? Ya benar. Kayak misalnya Potato Head Bali, keren banget kan? Iya bisa. Iya. Ke villa-villa Bali. Jadi gitu nih. bisa lihat referensi dari bangunan-bangunan yang udah ada gitu. Iya. Dari tempat-tempat yang udah ada. Kita misalnya Mas Bayu bilang dari coffee shop atau dari restoran tertentu. Berarti sebenarnya inspirasi itu bisa muncul nggak hanya dari online, kita juga bisa secara offline. Iya bisa. Iya. Sama aku ada pertanyaan. Teman aku tuh punya banyak banget lebih padahal 2 doang. Punya teman, punya sahabat, 2 sahabat anak arsitektur. Terus aku pernah dengar narasi nih, katanya kalau misalnya anak arsitektur itu kalau lihat bangunan tuh beda gitu. Kayak punya, gimana ya jelasinnya? Kayak lihat bangunan itu bukan hanya bangunan tapi kayak struktur. Iya. Memahamin bangunan. Iya, Jadi kayak- kita ngeliat itu bukan wah keren, tapi kita memahami bangunannya. Iya gak sih? Iya, Jadi itu. kalau misal ngomong arsitektur itu kan kita berbicara ruang. Ruang itu ada hierarkinya juga gitu loh. Jadi kayak misalkan untuk bangunan rumah hierarkinya itu dari public area terus ke semi private sampai ke private. Biasanya kalau sampai ke private itu udah di lantai-lantai yang atas gitu. Jadi semakin menjauh dari area-area yang public gitu. Mungkin kalau dilihat dari bangunan dari segi, jadi lebih ngelihat dari segi ruangnya sih. Oh, segi ruang. Sebuah arsitektur itu atau sebuah gedung itu atau sebuah bangunan itu bagus. Kalau dari kacamata saya sih seperti itu gitu. Jadi relasi antar ruangnya nih enak gak nih gitu. Terus kemudian ya gitu sih, ada rasa antar ruangnya enak. Jadi secara experience itu enak gitu loh. Secara experience enak, itu yang bikin suatu gedung atau bangunan itu menurut saya bagus gitu. Jadi nggak cuman dari segi estetiknya, tapi secara fungsionalnya pun juga harus bagus gitu. Nah, baru banget mau masuk nih, langsung aja kita ke fungsionalitas nih. Itu penting banget berarti ya? Fungsional itu penting untuk memang kita sirkulasi di suatu ruangannya. Oke. Jadi memang menentukan si klien ini memang sirkulasi di rumahnya seperti apa, kita menyesuaikan dengan desain kita. Itu fungsionalitas itu penting ya supaya bisa yang tinggal di situ atau yang menggunakan bangunan itu ya bisa enjoy gitu loh. Untuk ngelakuin aktivitasnya itu juga enak. Kayak misalkan kita pernah ini sih lebih ke interior sih. Desain fit out office di salah satu daerah di Jakarta. Itu namanya juga kantor. Harus desain yang simple dalam artian secara flow-nya itu simple gitu loh. Jadi apa-apa straight gitu, apa-apa gampang
gitu loh. Jadi jangan dibikin jadi tergantung dilihat dari dilihat dari proyeknya juga gitu. Kayak misalnya proyeknya kantor ya kalau bisa jangan dibikin ribet gitu loh secara flow-nya gitu.